Vietnam panik timnas Indonesia diisukan kedatangan Yankuba Minteh sebagai pemain naturalisasi tambahan. Media Vietnam, Soha, VN, panik mendengar isu timnas Indonesia segera kedatangan striker top Eropa, Yankuba Minteh sebagai pemain naturalisasi tambahan. Soha, VN menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal merepotkan timnas Vietnam, selaku lawan skuad Garuda di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengindikasikan akan yetis mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya, kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick Thohir kepada awak media. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang enggak pengen lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Untuk Yankuba Minteh, pemain yang mentas di Liga Top Eropa, baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Pemain berusia 19 tahun tersebut mengaku memiliki darah keturunan asal Papua. Apakah ini pertanda Yankuba Minteh segera memperkuat timnas Indonesia? Indonesia menaruh harapan besar agar tim nasional mereka bisa mengungguli lawan-lawannya, termasuk tim Vietnam, karena bakal menambah bintang dari Eropa, tulis Soha dalam artikel yang mereka buat. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menambah bintang naturalisasi asal Eropa untuk melengkapi timnas berlaga dalam waktu dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjut Soha. Jika nama-nama di atas benar bergabung, kekuatan timnas Indonesia diprediksi jauh lebih kuat ketimbang sekarang. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Satu ketakutan Shin Tae-yong setelah 4 tahun melatih timnas Indonesia. Meski sudah 4 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap memiliki sebuah kekhawatiran yang menghambat perkembangan para pemainnya. Cerita tersebut disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto saat diwawancarai kanal YouTube Si Paling Timnas. Shin Tae-yong masih memiliki kontrak sampai Juni 2024 sebagai pelatih timnas Indonesia. Agenda terdekat timnas Indonesia adalah ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memiliki kans perpanjangan kontrak tergantung dengan pencapaian di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Dalam kesempatan tersebut, Nova Arianto menceritakan perubahan yang dibawa oleh Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Pada awal kepelatihannya di tim Merah Putih, Shin Tae-yong melihat banyak pemainnya yang terlalu santai. Para pemain timnas Indonesia pada waktu itu tidak memiliki inisiatif untuk segera memulai latihan. Waktu awal-awal dia melihat ini pemain Indonesia kok lelet-lelet banget, ujar Nova Arianto dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Si Paling Timnas. Mulai latihan itu pemain turun dari bus, jalan santai baru siap-siap, kenapa tidak langsung cepat langsung tendang bola, lanjutnya. Setelah 4 tahun melatih, Shin Tae-yong sukses memberikan perubahan dalam kebiasaan para pemain saat bergabung ke pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong sukses merubah mindset para pemain timnas Indonesia menjadi lebih baik. Usai perubahan tersebut, prestasi timnas Indonesia perlahan membaik. Shin Tae-yong sukses meloloskan timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok umur. Terkini, Shin Tae-yong sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tetapi dia mengubah agar mindset kita berubah agar tim bisa lebih baik itu menjadi konsen Coach Shin selama 3 tahun, Beber pelatih berusia 45 tahun ini. Jadi sekarang kalau mau latihan mereka cepat karena mindset mereka sudah berubah, lanjutnya. Pelatih 53 tahun tersebut takut para pemain usai melakoni pemusatan latihan bersama timnas Indonesia dan kembali ke klub. Pelatih asal Korea Selatan tersebut takut para pemain bakal kembali ke kebiasaan lama saat bersama klubnya masing-masing. Akhirnya, Shin Tae-yong harus memulai perubahan dari awal saat mereka kembali ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Yang ditakutkan Coach Shin adalah saat kembali ke klub,
Kembali lagi, kebiasaan, itu, ujar Nova. Itu yang disayangkan Coach Shin, jadi kenapa di tim nasional kita harus bentuk lagi, karena itu harusnya di klub, jadi di timnas tinggal melanjutkan saja, tegas Nova. Pesan penting dari Ketua Umum PSSI untuk para pecinta timnas Indonesia. Pencinta timnas Indonesia dilarang mengotak-ngotakan pelatih tim nasional berbagai level usia. Permintaan itu dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat ini, timnas Indonesia dan U23 dipegang oleh Shin Tae-yong, timnas U20 oleh Indra Syafri, dan timnas U16 oleh Nova Arianto. Sementara, Bima Sakti yang notabene arsitek timnas U16 dan U17 pada 2019 hingga 2023, menjadi asisten Indra Syafri di timnas U20. Erick Thohir tidak ingin ada perbandingan antara Shin Tae-yong dengan Nova, Nova dengan Indra, hingga Bima Sakti dengan Indra Syafri. Jangan dikotomi Coach Nova dengan Coach Shin Tae-yong, Coach Nova dengan Coach Indra Syafri, Coach Bima Sakti dengan Coach Indra Syafri. Tidak mau, ujar Erick Thohir. Sepak bola Indonesia tidak boleh dipecah-pecah seperti itu, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Erick Thohir sebenarnya menunjuk Indra Syafri untuk bertugas di timnas U16. Namun yang bersangkutan mendelegasikan Nova karena masih fokus dengan timnas U20.